kali. Oke, saya langsung aja biar cukup ya. Kita takutnya mati lagi ini videonya. Oke, tadi sampai dibuat di database di sini, jadi cukup sederhana sekali cara pembuatannya. Lalu tadi kita pilih terakhir adalah primary key, ya. Anda udah belajar Access, Microsoft Access, saya rasa ada juga bagian primary key-nya. Dia menyatakan di situ adalah sebuah data yang unik, ya. Lalu kenapa kode buku kita kasih primary key, kita kasih integer lah. Di sini kita kasih juga dia AI. AI itu tadi singkatannya dari auto increment. Jadi auto increment itu adalah sebuah, kalau kita bisa katakan adalah sebuah fitur, ya, sebuah fitur yang ada di dalam hampir semua database, ya, untuk memberikan penomoran secara otomatis. Jadi penomoran otomatisnya itu diawali dari angka 1. Misalkan seperti ini, misalkan nomor pertama ya 1, nanti kan 2, 3. Sama lagi intinya kayak kita buat Excel gini kan kita tarik ya kan otomatis dia. Nah, tetapi kelemahannya adalah misalkan nih datanya udah ada 11. Kita hapus angka 6 atau kita hapus data dengan kode buku 6 atau mungkin apapun itu dengan ID-nya yang 6. Misalkan seperti ini kita delete. Nah, otomatis angka 6-nya tidak akan pernah kembali lagi. Jadi angka 6-nya udah hilang gitu. Jadi 1, 2, 3, 5 ya udah langsung ke 7. 6-nya tidak akan pernah kembali. Jadi kalau dia ngelanjutin data, dia akan ngelanjutin langsung ke bawah. Misalkan ini kehapus lagi gitu misalkan, dia tidak akan pernah kembali lagi. Dia akan tetap melanjutkan yang terakhir kali. Itu dia konsepnya adalah auto increment. Sama kayak Anda buat di Excel juga ada namanya auto number. Kalau di sini namanya lah auto increment. Dan syarat dari auto increment pertama dia harus primary. Kenapa? Karena nomor tidak mungkin ada yang sama kalau dia otomatis. Lalu dia harus integer, itu wajib dia. Kenapa? Karena yang bisa diberi auto increment itu cuman angka. Varchar nggak bisa, teks nggak bisa juga. Jadi cuman integer doang. Oke, lalu cara yang terakhir setelah kita lengkapi, kita tekan tombol save. Nah ini dia. Oke, baru dia tersimpan. Nah, satu buah tabel telah berhasil dibuat. Nah, ini otomatis dia langsung tipe datanya ke sini. Ini primary key-nya tadi, ini auto increment-nya. Nah, kalau misalkan ini salah nih, nggak gini tulisannya nih, Anda bisa tinggal ceng aja di sini. Nah, Anda tinggal edit. Oh, ini yang benar nih. Oh, tipe datanya ini nih, gitu ya. Oh, panjangnya ada, gitu. Kalau udah, nanti di save lagi. Kalau misalkan oh ternyata salah tulis gitu ya atau mungkin ini nggak ada nih, tinggal Anda klik drop. Oke kan? Ya. Jadi kalau pengen hapus tinggal di drop. Oke, cancel. Kalau ini kenapa dia juga terkunci kayak gini? Ini sama, padahal ini aja yang kekunci. Karena memang kalau beberapa format itu ada yang ininya memang nggak bisa dipakai lagi dia. Nah, tapi kalau misalkan kayak gini nih kita kunci gini, kita oke kan? Nah, dia nggak mau dia, ya, incorrect table definition. Jadi, sorry, saya ulang lagi. Nah ini, there can be only one auto column. Jadi cuman bisa satu buah column yang dikasih primary katanya. Kalau pengen ngasih yang kayak gitu juga, cuman konsepnya beda, dia di sini dia namanya unique. Ya, misalkan kita kasih di sini index. Ya, ini juga bisa. Distinct value juga itu sama. Jadi dia maksudnya sama sih gitu. Ya, artinya ini sama, cuman untuk tipe data tertentu dia. Nggak bisa asal ISBN. Kalau ISBN sih bisa sih. Pakai distinct value bisa, pakai index bisa. Ya, kalau full text berarti dia keseluruhannya dia nanti. Ya, mungkin bisa juga seperti itu. Teman untuk beberapa data aja sih. Kalaupun dia double nanti bisa jadi kalau dia agak sistemnya ngizinin ya tetap masuk juga sih dia. Cuman yang paling ampuh itu yang ini dia primary tadi. Tidak boleh ada yang sama satupun. Kalau ada yang sama nanti dia ada informasi nanti. Contohnya gini, ini kan berarti tabelnya ada kebuat nih. Kita bisa lihat datanya di sini di browse. Nah ini kan datanya ini kosong, ya. Kalau pengen lihat, kalau pengen ngentry datanya secara manual dari PHP MyAdmin ini, kita bisa klik ini, insert.
Nah, kita bisa isi datanya di sini. Saya ambil data yang ini aja. Kategorinya. Misalkan begini ya. Nah, misalkan seperti itu. Penerbit, ambil ini aja, ini penerbit. Nah, kenapa kode bukunya nggak diketik? Tadi kan dia dibilang dia otomatis. Jadi yang perlu diisi itu hanya yang tidak otomatis. Ini ketik manual, ini. Nah, kayak gini sih nanti kita akan buat di dalam si Java itu. Cuman database ini kan asumsinya kan ini ada pengolahan datanya. Ya, kalau dia orang yang awam kan pasti dia nanti kalau misalkan ini buka datanya gitu, pasti dia kan nggak begitu tahu ini formatnya seperti apa. Terus nanti ada cerita tentang relasi data, kok datanya bisa tampil seperti ini nih di program gitu, padahal data yang di database seperti ini gitu. Nanti ada namanya relasi data, ya gimana cara ngubungin data dan sebagainya. Jadi kita butuh antar muka untuk mengelola data ini. Kalau datanya secara manual dan gunanya cuma untuk insert, edit, delete aja, ya bisa pakai gini aja gitu. Cuman kalau yang pengguna sistem, ini kan berarti kan kita sebagai programmernya yang ngerti. Ya, tapi kalau untuk penggunanya, dia cuma ngasihnya nanti antar muka aja. Yang tampilan desain input yang seperti yang udah kita buat gini. Dia nggak mikirin, oh ini ada perintah query-nya nih gitu. Karena nanti untuk nampilin data, select data, edit yang mana. Kalau di sini mungkin kelihatan simpel. Kenapa? Karena cuman nampilnya itu bisa dikatakan kan persatuan gitu. Ya, tapi kalau datanya udah jutaan, cari datanya juga jadi akan ribet. Kalau tidak ada media interaksi yang mempermudah kita. Kayak misalkan datanya udah jutaan, kita tinggal cari aja di sini. Berdasarkan apa? Nama, ketikin namanya Budi, cari. Nanti tampil namanya yang mengandung unsur kata si Budi ya. Si Budi ini ya, si Budi ini, Budi ini, Budi ini gitu. Atau kalau kita pengen langsung NIM-nya aja, ketikin NIM. Kalau NIM kan dia udah jelas satu data. Tapi kalau misalkan kita nggak ingat NIM-nya, tapi kita cuma tahu namanya doang, dan namanya pun nggak lama lengkap gitu, ya kita bisa cari di sana. Oke, nah terus ini kalau udah kita go kan. Nah itu kalau untuk nyimpan data secara manual. Ya, ini ada perintah dia yang tampil. Nah, yang nantinya akan kita tuliskan ke dalam program yang Java yang akan kita buat, kira-kira bentuknya adalah seperti yang saya blok ini dia nanti. Cuman data-data yang ada di dalam value ini itu adalah data-data yang nantinya kita dapatkan dari media antarmuka tadi. Bisa dikatakan ini, kita ketikin di sini, kita ketikin di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Kita tekan simpan, yang ini akan masuk ke kolomnya NIM. Yang ini akan masuk ke kolom nama. Yang ini masuk ke tempat lahir. Begitu seterusnya sampai yang terakhir. Masuk ke sini. Nah, tetapi ini dalam bentuk mentahnya. Ya, bentuknya mentah adalah dalam bentuk bisa dikatakan manualnya. Tadi kan kita ketik ini manual cuma di dalam PHP admin-nya. Nah, ini 0. 0 itu dia kosong maksudnya. Kenapa ya, Kak? Kan otomatis kan gitu. Nah, jadi nanti yang ini dia berurutan. Ini dulu 0. Tadi masuk ke sini, kode buku. Ini masuk ke ISBN. Ini masuk ke kategori. Yang ini masuk ke judul. Ini masuk ke penerbit. Begitu seterusnya. Jadi dia harus berurutan. Anda pengen masukin ini ke sini. Paskan posisinya. Jadi kalau kita sederhanakan dia ini. Jadi yang di atas insert sorry ngehang udah hilang pak dia. Oke, saya cobain satu lagi. Keluar roto sendiri deh. Oke, ini misalkan ya. Nah, ini tadi kita ulang lagi.
Ini saya copy lah. Saya ketik di sini aja. Nah, bentuknya seperti ini dia nanti secara garis besar aja ya. Di sini kita jelasin dulu. Oke. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Itu kan gunanya dia nanti kalau di dalam database ini ada konsep namanya adalah CRUD data. Ya, CRUD data. Jadi CRUD ada create, read, update, delete. Oke, kalau create itu dia pakai insert namanya. Nah, yang sekarang ini insert itu namanya adalah create, membuat data, mengentrikan data. Kalau read dia pakai nanti namanya adalah select. Kalau update itu sama update. Kalau dia delete itu tetap delete. Ya. Nah, ini konsepnya dia seperti ini nanti. Create, read, update, delete. Ya, create itu pakai insert nih dia sekarang. Insert into TB buku. Ya, jadi masukkan atau insertkan ke dalam tabel buku sesuai dengan ini kolom-kolom yang ada di sini. Ini kolom kode buku, ISBN. Nah, ini tulisannya harus sama persis seperti nama-nama kolom yang udah dibuat di dalam ini. Nah, ini di dalam ini tadi strukturnya. Oke, ini ya name-nya. Nah, kalau yang value itu asumsinya adalah data yang dimasukkan ke dalam masing-masing kolom ini. Nah, jadi ini dia otomatis. Kalau yang ini dia nanti masuk ke sini, jadi dia berurutan. Nah, ini nanti ke sini, lalu ini juga ke sini, ya seperti yang tadi. Yang ini sini. Jadi kalau posisinya nggak sesuai, ya nanti dia masuknya pasti kan tidak sesuai pula, beracak deh jadinya. Oke, ini standarnya sih, tapi nanti ada gabungan dari beberapa prosedur tersebut nanti tuh. Oke, nah ini kita akan lanjutin dulu, kita akan lengkapin dulu keseluruhan data yang ada di sini. Jadi cukup gampang sekali sih untuk buat database-nya. Ini kita lanjutin dulu. Cara buat yang kedua ya tinggal diklik ini boleh ya, atau diklik ini, kembali, tulis lagi di sini. Sorry, itu kecil ya. Oke, ini panjangnya 7 juga, sama isi 7, lakukan. Oke, nah ini kita sesuaikan aja. Ini kita singkat ya, seperti ini. Oke, terus ada tempat lahir, tanggal lahir. Nah, ini alangkah lebih bagusnya dia disingkat seperti ini biar tidak memperpanjang waktu ngetikin kodenya. Oke, alamat, telepon, lalu ada kelas. Nah, ini sama kayak tadi ya. Ini kita kasih integer. Ini varchar, ini varchar, ini date. Lalu alamatnya saya kasih teks. Karena alamat panjang. Telepon kita kasih varchar aja. Ini tadi kelasnya varchar. Oke, ini 35 30 teleponnya 15, kelasnya 10. Nah, kalau yang ini dia nggak pakai auto ya, jadi dia cuma pakai primary aja. Ini, oke, oke, tinggal di save. Oke, udah jadi nih 2 buah. Ini strukturnya tadi ada name, nama, tanggal lahir, alamat, telepon, sama kelas. Nah,
Untuk lanjutin lagi ya, kita langsung aja kita buatin 2 buah lagi di sini. Kita tambahin aja langsung. Jadi klik lagi ininya. Oke, saya ketik lagi. Ini 8. Oke. Oke, kita lengkapi langsung aja. Pinjam. Pinjam. Waktu name coding. Waktu pinjam. Ini KD tadi ya, harus sama persis. KD lama pinjam. Ini waktu status username. Nah, ini kebetulan karena memang udah pernah dibuat sebelumnya ya. Jadi dia apa namanya historinya udah langsung nongol di situ. Terus oke, ini integer oke, ini date stamp. Sorry ya, stamp. Integer sama ini integer. Ini jadi date. Oke, ini status kita kasih varchar, ini varchar. Oke, ini tadi 15 ya. Nah, kalau ini tadi pakai auto ya, jadi kita primary kan. Oke, kita oke. Lalu nih AI-nya baru disimpan. Oke, ini udah ada strukturnya seperti ini. Nah, ini dia tadi dibilang nih, ya, on update current timestamp. Jadi secara otomatis dia akan diupdate berdasarkan mau saat dia di entry, mau saat dia di update, ya. Jadi dia otomatis. Oke, terus kalau, nah ini tadi kan kita kliknya pakai ini ya. Nah, kita jelasin sedikit kalau misalkan pakai yang ini juga sama sih. Cuman kalau ini sih lebih gampang. Anda tinggal klik namanya, tinggal klik kolomnya. Tapi kalau yang di bagian new ini ada sedikit beda dia. Kita coba klik, atau ada yang terklik kan udah langsung buat gitu. Oke, nah dia secara otomatis langsung akan nampilin hal seperti ini. Yang pertama, ngetik tabelnya di sini. Ya, contoh misalkan. Oke. Nah, lalu di sini. Nah, kita kan butuhnya itu sebenarnya cuma 3 nih lagi nih. Ya, tapi secara otomatis dia itu basicnya dia nulisnya 4. Kita ketikin dulu. Langsung. Kita singkat ya. Oke, baca. Oke, tadi 35 semua. Oke, terus ininya di indeks. Sorry, primary. Nah, ini kan dia lebih nih, ya. Atau misalkan mungkin kurang gitu. Nah, misalkan kurang 2 buah nih, misalkan kurang. Kita bisa tambahkan dengan cara seperti ini. Berapa yang kurang? Misalkan 2. Ketikin 2, ada go kan. Nah, jadi dia bertambah secara otomatis di sini. Ya, beda kalau kayak yang tadi. Kalau yang tadi kita udah nentuin jumlahnya, baru kita langsung ini desain. Ya, tapi kalau di sini dia udah ngasih 4 buah. Jadi kita tinggal modifikasi. Kalaupun kurang, kita biarin aja. Sorry, kalau misalkan kurang kita tinggal nambahin. Tapi kalau dia berlebih, misalkan kayak gini nih, kan berlebih nih. Padahal kita butuhnya cuma 3. Nah, ini dibiarin aja kosong seperti ini, jangan diisi. Jadi saat walaupun dia berlebih atau Anda tekan save, nah dia secara otomatis tidak akan menyimpan pada bagian yang kosong tadi. Karena apa? Karena name-nya tadi dia sudah diberikan nilai kosong. Jadi secara otomatis dia akan melakukan entry atau
pemkritan ya terhadap tabel tersebut itu sesuai dengan data name yang diketikin aja atau yang diberikan. Nah, misalkan posisinya nggak sesuai nih ya, atau mungkin kalau tadi kan udah langsung ada change drop ini ya. Kalau misalkan nggak sesuai posisinya di sini ada pilihan yang ini, move ya. Jadi Anda bisa atur posisinya dengan cara seperti ini. Nah, ini bisa diatur nih. Nanti tinggal di go kan aja. Nah, seperti ini. Ya, misalkan salah posisinya nggak sesuai gitu. Bisa diedit. Kita go kan. Oke. Oke, nah, nah selanjutnya kita lihat di sini juga kita bisa lihat bentuk apa ya namanya, kalau bisa dikatakan desain dalam bentuk relasi yang sudah kita buat atau kita desain di sini. Nah, kita bisa pertama klik dulu ini database-nya. Oke, ini datanya tadi. Kita bisa klik ini, ya, more, baru ada desain di sini. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini dia. Nah, ini adalah desain tabel untuk sistem yang akan dibangun. Ya, jadi setelah sistem ini, misalkan kalau kurang ya nanti kita tinggal tambahin gitu. Ya, tapi kalau yang akan kita bangun sih cuma segini aja. Ya, jadi kalau pengen dicobakan nanti yang punya komputer bisa langsung di ini ya. Nah, di sini mungkin juga sekalian tadi selain udah kita desain, ya, kita akan ngejelasin sedikit mana tahu ada yang pengen langsung buat dan Anda udah cobain langsung ya barusan mungkin, atau mungkin yang belum cuman baru ngelihat aja, terus ngelanjutinnya itu bisa kita import atau kita ekspor dari punya saya, nanti Anda tinggal import aja di komputer masing-masing. Nah, jadi caranya itu ini saya kirimin ya. Jadi saya ambil nih misalkan database Anda. Jadi kita nggak perlu lagi ngerasa oh belum buat nih gitu ya. Belum buat. Terus untuk ngelihat videonya tadi agak sedikit malas. Jadi di sini saya ngasih file untuk bisa Anda masukin ke dalam komputer. Oke, kita klik ini. Baru kita ekspor. Oke, jadi Anda tinggal lihat ininya aja namanya. Baru ada go kan. Oke. Nah, jadi dia sudah di sini. Oke. Ini dia, kita tinggal buka. Nah, ini dia. Jadi dia bentuknya seperti teks seperti ini, cuman dia ekstensinya SQL. Oke, kalau kita buka, kita bisa buka pakai aplikasi dasar seperti Notepad, ya. Ini ada Notepad, atau mungkin Sublime juga bisa sih. Nah, kita pakai yang ini. Karena tadi udah dibuka biar nggak berat nih. Nah, jadi sebenarnya apa yang udah kita create tadi itu tersusun dari bentuk teks seperti ini tadi. Jadi mode-nya ada, time zone-nya, ya, nama database-nya ada di sini. Nah, ini dia tadi. Jadi pada poin di mana kita nge-create sebuah table itu sebenarnya terdiri atau tersusun dari susunan kode program juga, ya, create table, TB buku. Jadi create table namanya table buku, lalu ada beberapa kode di sini, beberapa kolom, ya. Jadi ada kode buku, tipe datanya apa, not null berarti dia nggak boleh kosong. Begitu juga ISBN, ya, varchar, not null. Jadi semuanya datanya nggak boleh kosong karena sifatnya udah dibilang di sini not null dia, tidak boleh ada data yang kosong. Jadi kalau misalkan nanti datanya kosong, dia nanti nggak mau disimpan. Oke, nah jadi apa yang kita create tadi, dia terbentuk dari sini dia. Lalu kayak primary tadi, terus juga ada autonya, itu juga dia terbentuk dari kode program. Nah ini misalkan tadi kita contohin satu buah ya.
Jadi secara otomatis dia akan nge-create kodenya di sini. Ini juga seperti ini. Ini juga sama. 3, ini keempat tadi. Nah, yang bagian untuk nge-create-nya di sini. Ya. Di sini dia untuk bagian ini alter table TB buku add primary. Jadi setelah dia di-create di atas, lalu di-add-kan primary-nya itu pada bagian field kode buku. Lalu pada bagian sini juga seperti itu, ya, alter table. Jadi setelah tabelnya di atas dibuat, di-add kembali. Nah, ini ada di-add, ini juga di-add. Lalu pada bagian yang di sini dimodifikasi dia, ya. Jadi kalau add primary itu menambahkan primary secara langsung. Tapi kalau pada poin yang ada di sini, dia modify kode buku. Jadi dia melakukan modifikasi terhadap IP datanya, di mana dia menambahkan fungsi di sini adalah auto increment. Nah, di sini ada 3. Maksudnya di sini 3, asumsinya adalah auto increment-nya itu dimulai dari angka ketiga. Kenapa dari angka ketiga? Karena 1, 2-nya udah dipakai tadi di atas. Nah, yang ini. 1, 2-nya udah kepakai. Ya, jadi kalau misalkan ini dihapus gitu. Ini misalkan dihapus. Nah, berarti di sini Anda harus modifikasi dia menjadi angka 1 kembali. Kalau misalkan pengen balikin jadi angka 1. Tapi kalau misalkan nggak pengen balik, langsung melanjutin yang tadi, ya udah biarin aja. Gitu. Oke, ini juga sama sih. Auto, ya. Oke, ini kita kirim. Nah, ini cuman bukanya nggak bisa langsung lewat handphone ya. Kalaupun pengen lewat handphone, nanti saya save as dulu. Saya buat pakai teks dulu di sini. Nah, ini ya, saya kasih 2 versi di situ. Silakan dilihat aja. Ada yang pakai versi SQL-nya, ada yang pakai teksnya. Oke, masuk lagi ke Nah, misalkan nih kalau Anda pengen langsung eksekusi, ya, ini saya hapus. Misalkan nih pengen eksekusi langsung, Anda tinggal buat aja database-nya, nih new, nih misalkan saya contohin ya, saya import, terus, oke, import. Nah, misalkan nih kan ya, Anda buat database-nya nanti, terus tinggal dibuka, lalu diklik import di sini. Nah, tinggal dicari di sini, just file. Oke. Nah, kalau ini sih ini dia langsung ya. Klik. Yang pagi yang ini. Nah, ini. Oke, yang SQL pastikan. Kalau sudah, tinggal di go kan. Oh, sorry. Close itu. Nah, oke. Nah, secara otomatis dia sudah terimport. Jadi ini dia success ya. Dan ini dia yang barusan. Nah, ini dia udah langsung ke script. Jadi itu cara tadi untuk ekspor sama importnya. Jadi kalau misalkan Anda pengen cobain langsung, bisa Anda ambil tadi file dengan ekstensi yang SQL, dibuatin satu buah database, baru nanti diimport aja langsung. Tapi kalau pengen mencobakan sendiri, ya di sini ada untuk desain tabelnya sama database-nya. Nah, selanjutnya setelah selesai, ya selesai kita untuk buat database-nya, ini udah clear, udah kita tinggalin, kita langsung ngedesain
aplikasinya itu pastikan di admin sini ya. Nah, ini udah kebuat kita kemarin. Nah, jadi nanti kita akan hubungkan antara database itu dengan NetBeans-nya. Nanti ada menggunakan nanti library nanti ya untuk MySQL-nya. Nah, yang pertama di sini cara buatnya sama seperti kemarin. File, new project. Lalu di sini ada Java, Java application. Oke, kita langsung next aja sama seperti sebelumnya. Nah, ini pastikan lokasinya dulu di mana, lalu dirubah namanya. Ini misalkan 20. Oke, itu udah ada ya. Berarti kita harus modifikasi sedikit. Create 2 berarti ya. Nah, seperti ini. Karena ini udah ada ya. Nah, kita finish. Nah, ya caranya sama seperti kemarin. Jadi dia create biasa juga ya. Saat dia di create pastikan dia akan buatin apa namanya? Name project-nya, ada source package-nya, lalu ada satu package di sini, lalu ada satu kelas ya. Nah, cuman di sini kan kita nggak pakai ini. Kenapa? Karena kita akan buat beberapa menu ya, seperti antar muka yang udah kita desain kemarin di sini. Nah, ini ya, ada beberapa kemarin. Tentunya misalkan ada menu utamanya, ada login-nya, ada form entry datanya. Sini ada 1, 2, ada 3, lalu ini ada 4. Ya, berarti kita akan buatin beberapa package itu sesuai dengan form entry yang akan kita buat. Nah, jadi di sini misalkan kita punya tadi contohnya sederhananya lah, kita buat sesuai dengan jumlah table yang kita buat. Jadi kita buatin package di sini, ini biarin aja dulu, kita tutup. Kita tinggal new, kita ambil package. Tadi kita punya data buku ini, data buku ini, data ini, ada data. Nah, kalau untuk menu utama sih kita nggak perlu buat ya. Atau misalkan kalaupun pengen Anda tambahin, bisa dibuat di situ kayak koneksi atau apa ya. Nanti kita buatin di luar aja lah kalau itu. Ini kita khususkan untuk masing-masing formnya aja. Misalkan kayak ya sama lah kayak kita cerita tentang Office kemarin kan. Anda punya latihan ini, ngerjainnya di sini, di folder ini nanti nyimpannya gitu. Word gitu, nyimpan di folder Word gitu ya. Access di folder Access, Excel di folder Excel gitu. Nah, ini juga sama seperti itu. Jadi kalau kita cerita tentang data buku, nanti ada formnya, ada metodenya, ada kelas untuk create datanya, lalu ada lagi misalkan untuk koneksi datanya, ya nanti kita masukin khususnya di dalam buku aja. Jadi dia nggak bercecer ke file-file yang lain. Jadi dia lebih terstruktur, ya. Nah, kita contohin misalkan nih, kalau biasanya kan kita cuma tinggal klik kanan. Nah, kita ambilkan yang ini nih biasanya nih, ya. Tapi karena kita di sini udah buatin sebuah antarmuka, jadi kita pilihnya yang di sini. Jadi kita nanti akan buatnya ada grafik unitnya nanti. Nah, kita ambil. Oke. Sorry. Lupa tadi. Di kanan, ya, ambil yang JFrame formnya aja ya. Karena sini bisa juga sih, nanti pakai internal frame bisa, pakai ini juga bisa. Cuman kita pakai yang ini aja. Frame form. Kita contohin untuk yang buku dulu kita buat. Oke. Nah, sini kita kasih sesuai dengan namanya. Form. Oke, sesuai dengan nih apa namanya format penulisan ya. Jadi untuk kelas itu sebaiknya diawali dengan huruf besar, lalu tidak menggunakan karakter putih di sini, jadi dia nggak pakai spasi. Lalu setiap awalan katanya di sini saya buat menggunakan huruf kapital. Ya, kalau di sini sih ya itu kan sesuai dengan apa ya namanya jenis format penulisan aja. Kalau pengen Anda buat pun huruf kecil semua,
itu sebaiknya yang setelah huruf awalan. Kalau awalan itu sebaiknya di huruf besar karena untuk mengawali sebuah kelas. Jadi nanti tinggal di ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Kalau yang kemarin kan dia cuma layar putih aja nih, gini aja nih. Nah, tapi kalau yang frame form itu dia bentuknya seperti ini. Nah, jadi dia layarnya seperti ini. Ini karena kebetulan dia pakai Windows 7 ya, jadi layarnya bentuknya kayak gini. Jadi kalau kayak Anda pakai Windows 10, itu biasanya view-nya agak beda sedikit ya. Ya, intinya sih grafiknya lebih menarik lah gitu. Nah, jadi kita akan ngedesainnya di sini. Nah, jadi di sini dia punya kayak background, ada color-nya. Lalu di sini dia juga punya nih, ada angkanya di situ ya. Ada height-nya. Lalu di sininya juga dia punya width ya, ada lebarnya di sini. Dan jadi untuk ini ya, itu bisa dikatakan itu adalah sebuah layar yang kita gunakan untuk melakukan desain antarmuka sistem yang akan kita bangun. Nah, ini. Nah, untuk cara ngejalanin sama sih kayak kemarin juga, tinggal diklik kanan, di run di sini. Nah, kita contohin, kita jalanin ini apa sih jadinya gitu. Oke, kita coba. Kalau biasanya kan dia di sini doang nih. Ya, kalau sekarang dia bentuknya seperti ini. Ya, jadi ada grafik unit untuk antarmuka yang lebih menarik. Nah, jadi ini dia untuk layoutnya. Nah, jadi di sini ada logonya, di sini ada layernya, ada di sini ada minimax ya, ada close dan sebagainya. Nah, jadi di sinilah nanti kita akan melakukan desain antarmukanya. Jadi kalau kita buka, nah, seperti inilah dia jendelanya. Ini bisa dibesarin. Ini layar kosong dia masih ya. Di sini kita akan desain. Nah, untuk ngedesainnya sendiri, ini bisa kita close. Buka lagi. Untuk ngedesainnya sendiri itu kita bisa gunakan di sini ada namanya komponen palette. Jadi komponen palette ini bisa dikatakan komponen-komponen atau antarmuka yang menghubungkan kayak misalkan kayak kita pengen entry data tadi ya, ya kita bisa pakai ada di situ beberapa komponen kayak eh, ini ada text area mungkin, ada text field, ya lalu ada desain kayak label, lalu nanti misalkan masukin gambar ada image-nya. Nah, contohnya misalkan ini karena layarnya putih, jadi saya coba sedikit. Hmm, hmm, coba sedikit. Nah, jadi di sini kita cobain, kita ubah nih ya backgroundnya ini. Jadi setiap komponen, baik itu dia ini namanya tadi form, lalu ada palette, itu dia punya propertiesnya masing-masing. Ya, jadi bisa dikatakan sederhananya properties itu kayak atribut-atribut yang memang ditanamkan dari komponen tersebut. Ya, contohnya seperti ada background,